Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran kita, mari kita awali dulu, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingatkan kembali, jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita akan berbicara pada pertemuan kali ini masih tentang penyembelihan. Namun dalam pertemuan kali ini Bapak akan berbicara tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, kemudian hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan, dan hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Nah, yang pertama kita berbicara tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kita harus berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Kenapa? Karena berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih termasuk adalah anjuran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadisnya dijelaskan, kata Nabi kita Muhammad SAW, sabda Nabi dari Ibnu Aus, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, kata Nabi, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Siswa sekalian yang berbahagia, yang kedua adalah jangan mengasah pisau atau menajamkan pisau atau golok di depan hewan yang akan disembelih. Kenapa? Karena kalau kita menajamkan pisau atau mengasah pisau di dekat hewan yang akan disembelih, maka hewan tersebut akan ketakutan. Nah, Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan yang akan disembelih. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Nah, jadi hewan itu dibaringkan yang mana kaki, kepalanya itu semuanya menghadap kiblat. Nah, jadi dibaringkan, punggungnya menghadap ke timur, sedangkan kaki kepalanya menghadap ke barat. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang keempat, jangan menakut-nakuti hewan yang akan disembelih. Nah, jadi hewan yang akan disembelih itu tidak boleh kita takuti, seperti kita memainkan pisau di depan hewan tersebut, atau kita memukul-mukul atau mendorong-dorong hewan yang akan disembelih. Kenapa? Karena hewan juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi di atas tadi sudah menjelaskan, kalau kita mau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kita mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Jadi sunnah kalau kita berbuat baik terhadap binatang yang akan kita sembelih. Kemudian kita lanjutkan
Yang selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Jadi di dalam menyembelih binatang ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama yang disunahkan adalah sebelum menyembelih hendaknya kita membaca basmalah. Nah, jadi basmalah ini tidak hanya sunnah kita membaca di dalam menyembelih, juga termasuk rukun. Kenapa? Karena kalau tidak membaca basmalah ketika menyembelih, maka hewan tersebut tidak halal untuk dimakan. Kemudian yang kedua, sunnah juga kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Karena Nabi adalah penunjuk jalan kita menuju kebenaran, dan juga alam semesta ini dengan segala isinya ini adalah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dilahirkan Nabi kita ke dunia, yakin alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah diskusi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulaka lama khalaqtul afla. Kata Allah, jika tidak karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi alam semesta ini tercipta dengan segala isinya itu adalah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka kita harus berselawat kepada Nabi. Dan juga selawat kepada Nabi ini adalah membuat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, yang artinya kurang lebih demikian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara Allah dengan doa kita adalah ada hijab, ada dinding, dan doa kita tidak akan diijabah, diterima oleh Allah tanpa diawali berselawat kepadaku. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, sunnah bagi kita adalah menajamkan alat yang dipergunakan untuk menyembelih. Nah, jadi mempertajam alat penyembelihan itu adalah sunnah bagi kita. Kenapa? Karena semakin tajam alat yang kita gunakan, maka semakin cepat proses penyembelihannya. Baik, yang keempat yang disunahkan adalah hendaknya hewan dihadapkan ke arah kiblat. Kenapa? Karena menghadap ke arah kiblat itu adalah merupakan petunjuk atau istilahnya arah bagi orang Islam ketika mau melaksanakan ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, sunnah hukumnya menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Karena arah kiblat itu salah satu adalah doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, menyembelih pada pangkal leher, terutama binatang yang berleher panjang. Nah, jadi kalau hewan yang berleher panjang, sunnah kita menyembelihnya pada pangkal lehernya. Kenapa? Karena ya, kalau kita menyembelih pada pangkal leher, maka binatang tersebut akan cepat mati. Tapi kalau kita menyembelihnya tidak di pangkal leher, maka binatang tersebut akan lambat matinya. Nah, seperti apa binatang yang leher panjang? Seperti bebek, angsa, unta, termasuk juga adalah seperti kambing. Nah, baik siswa sekalian yang Bapak hormati, Bapak sayangi, Bapak banggakan, kita lanjutkan. Yang keenam, mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Nah, jadi hewan yang
mau kita sembelih itu kalau sudah siap untuk dipotong, maka kita cepat-cepat memprosesnya atau menyembelihnya. Kenapa? Karena hewan itu takut tersiksa karena perbuatan kita. Kemudian yang ketujuh adalah yang disunahkan dalam menyembelih hewan atau binatang, memperlakukan hewan dengan baik. Arti memperlakukan dengan baik, mulai proses penyembelihannya sampai proses pengulitannya, sampai proses pemotongan daging-dagingnya, maka kerjakanlah dengan baik. Karena kalau kita berbuat baik terhadap binatang yang kita sembelih, maka kita akan mendapatkan ibadah sunnah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang ketiga, itu hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih hewan atau menyembelih binatang. Apa-apa yang dimakruhkan? Yang pertama, memotong leher hewan hingga lehernya putus, atau memotong hingga leher hewan putus. Jadi kalau memotong hewan, menyembelih hewan sampai putus lehernya, maka hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah berpahala bila kita meninggalkannya, tapi tidak berdosa apabila kita melakukannya. Yang pertama. Yang kedua, menyembelih dengan alat yang tumpul. Jadi makruh hukumnya menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. Artinya pisaunya tidak ditajamkan, atau alatnya sengaja ditumpulkan, maka hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, yang dimakruhkan adalah memukul atau menyiksa hewan yang akan disembelih. Nah, jadi hewan yang akan kita sembelih itu jangan disiksa. Kalau kita siksa ikam hewanai, prosesnya menangkap ikan atau mau memproses menyembelih kamu susah sekali, dari penangkapannya, kemudian merobohkannya dan lain sebagainya susah, sehingga setelah rubuh, setelah siap untuk disembelih, hewan tersebut disiksa, dipukul, di apa-apain atau dimacam-macamin, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian yang keempat, hanya memotong bagian tenggorokan dan kerongkongannya saja, maka hukumnya makruh. Nah, jadi ketika kita menyembelih binatang tersebut, yang harus dipotong, yang harus diputuskan adalah tenggorokan, kerongkongan, saluran pernapasan atau makanan, serta juga kedua urat nadi yang berada di kiri kanan leher binatang atau hewan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah menguliti hewan sebelum hewan benar-benar sudah mati. Nah, jadi kalau hewannya masih bergerak-gerak, belum mati, jangan kita kuliti dulu. Karena menguliti hewan sebelum hewan itu benar-benar mati, hukumnya makruh bagi kita. Siswa sekalian yang berbahagia, demikian tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, bisa mengamalkan, dan juga bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam penyembelihan hewan, kita tidak menyiksanya, tetapi kita betul-betul melaksanakan penyembelihan sesuai dengan syariat agama. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.